Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita Kitab Al-Jurumiyah, ilmu nahwu untuk pemula. Nah, sekarang kita masuk ke bab At-Tauqid. At-Tauqid. Ini saya share screen dulu ya kitab Jurumiyahnya ya. Ini kitab Jurumiyahnya sharing. Nah, ini babut Tauqidi, bab tentang At-Tauqid. Saya baca dulu ya. At-tauqidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Taukid itu mengikuti mu'akkadnya, isim yang ditaukidkan atau kalimah yang ditaukidkan, dikuatkan, atau kita namanya penguat. Fi raf'ihi di dalam i'rabnya rofa, wa nasbihi nasobnya, wa khofdihi khofatnya atau jernya, wa ta'rifihi dan di dalam ma'rifat nakirohnya, wa yakunu bi alfadin ma'lumatin, dan at-taukid ini itu dengan lafat-lafat yang maklumah diketahui, wahia an-nafsu, antara lain an-nafsu wal ainu, ainu wa kullu wa ajma'u, ajma'u wa tawabi'u ajma'a, dan yang serupa atau mengikuti lafat ajma'a. Contohnya a'ta'u, akta'u, abta'u, absa'u. Takulu ini contohnya. Qama Zaidun nafsuhu. Qama Zaidun nafsuhu. Zaid berdiri, koma ini fi'il, Zaidun ini fa'il. Nah, nafsuhu, nafsu itu adalah taukid, gitu ya. Zaid berdiri, dirinya, nafsuhu dirinya. Jadi Zaidlah yang berdiri, kira-kira gitu. Memastikan bahwa Zaid, Zaid yang itu loh yang berdiri, kira-kira. Wa ra'aitul qauma kullahum. Wa ra'aitu, saya melihat, al qauma suatu kaum, kullahum ke seluruh kaum tersebut. Wa ra'aitu ini ro'a itu is fi'il, fi'il madhi tu, ini fa'ilnya domir, al qauma ini maf'ul bih. Nah, maf'ul bih kullahum, nah, kullah inilah dia sebagai taukid, karena yang ini tadi nafsuhu. Kenapa nafsuhu bukan nafsahu, bukan nafsihi? Nafsuhu karena dia posisinya itu taukid atas zaitun. Nah, zaitun ini muakkabnya. Demikian pula al-qauma ini kan maf'ul b, maka kullahum bukan kulluhum, bukan kullihim, tapi kullahum. Kenapa kok begitu? Karena al-qaumu ini maf'ul bih, dia itu mansub, nasob, maka taukidnya juga harus nasob. Wa marortu bil qaumi ajma'ina. Nah, wa marortu bil qaumi ajma'ina. Maro itu eh, fi'il, kemudian tu itu fa'ilnya, bil qaumi itu ada binya. Ini ada saya berjalan dengan suatu kaum, bil qaumi ada binya huruf jar, maka al qaumi ini majrur ajma'in. Nah, ini posisinya sebagai at-taukid. Dia juga majrur mengikuti muakkadnya. Sekarang supaya lebih jelas, saya stop yang kitab jurumnya dulu. Kita masuk ke tabel ya. Masuk tabel. Stop dulu. Nah, sekarang kita share screen lagi tabelnya. Nah, ini tabelnya.
Nah, taukid. Nah ini taukid di sini didefinisikan isim atau kata yang mengekor, kata yang dikuatkan atau muakkad baik dalam keadaan rofaknya, nasabnya, khofatnya atau jernya, dan ma'rifatnya. Taukid adalah pengulangan yang dimaksudkan guna menetapkan keadaan yang diulang tersebut di hati pendengar supaya yakin dengan apa yang sudah diucapkan. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, itu pengertiannya. Taukid menyatakan tentang pengukuhan dalam tingkah ucapan seseorang supaya bisa menjadikan kepercayaan untuk orang yang mendengarnya, dikuatin. Tapi taukid itu kayak penguatan gitu. Taukid secara bahasa berarti menguatkan, dan menurut keterangan dari pengertian istilah taukid ialah tabi yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Contoh, ini contohnya tadi seperti tadi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Zaid benar-benar sudah datang. Lafat nafsuhu berkedudukan sebagai taukid yang mengukuhkan arti Zaidun. Sebab bila tidak menggunakan nafsuhu, maka bisa jadi yang datang tersebut adalah utusan Zaid. Nah, kira-kira begitu. Untuk menguatkan sebuah percakapan fungsinya taukid itu. Kemudian macam-macam taukid. Taukid itu ada taukid maknawi. Kemudian yang kedua taukid lafzi. Taukid maknawi itu seperti yang tadi dijelaskan. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun ainuhu. Ja'al qawmu kulluhum. Ja'al qawmu ajma'una. Nah, itu berarti taukid maknawi. Secara makna dia datang sendiri gitu kan. Tapi kalau taukid lafzi itu pengulangan dari lafadznya. Ja'al ustadu al ustadu. Jadi kayak dikuatkan. Ja'a datang al ustadu ustad. Al ustadu gitu kan diulangi lagi. Korokta anta. Kamu sudah membaca ya kamu, nah, gitu kan. Jadi korok fiilnya apa nah, kalimatnya diulangi, anta domirnya pun diulangi. Itu untuk menguatkan. Dahaba, dahaba, contoh lainnya ya. Dahaba, dahaba, telah pergi, gitu kan. Nah, dia telah pergi, diulangi. Itu taukid lafzi. Inna tilmidan naimun. Nah, sesungguhnya murid itu dua kali diulang itu. Naimun tidur. Doharol batilu diulangi. Telah nampak kebatilan. Gitu. Jadi seperti itu ya pengulangan. Jadi taukid itu menguatkan kalimat untuk menguatkan muakatnya. Apa yang mau dikuatin ya muakatnya sesuatu yang dikuatkan tersebut. Dan dia harus mengikuti muakatnya. Makanya ini bab taukid ini sebenarnya bab dalam bab marfu'atul asma. Marfu'atul asma. Kemudian subbabnya itu tawabi lil marfu. Subbabnya lagi at-taukid ini. Gitu. Coba lihat next. Syarat taukid ini syarat taukid ya. Tadi udah disebutkan sebenarnya, tapi untuk lebih dalam lagi itu taukid mengekor hukum i'rabnya seperti ngekor kayak muakatnya rofa ya taukidnya harus rofa muakatnya nasab ya harus nasab muakatnya khofat atau jar ya harus ngikuti jar kemudian
mengenai format isim muakkadnya seringkali berbentuk makrifat. Beberapa ulama nahwu syaraf dari Kufah mengizinkan menggunakan isim nakiro sebagai muakkadnya. Contoh, sumtu syahron kullahu. Aku berpuasa sebelum sebulan penuh. Jadi syahron itu nakiroh, kullahu diperbolehkan ini ulama Kufah. Kullahu itu taukidnya. Dalam kalimat berposisi sebagai maf'ul, syahron itu kan maf'ul. Sebulan adalah isim masdar dan berbentuk nakiro. Kullahu berbentuk idofah. Kulun dengan domirhu. Sampai-sampai menjadi kullu. Kulluhu. Syahron, kulluhu, kemudian menjadi kullahu. Hukumnya menjadi mansub sebab mengikuti mu'akadnya kullahu. Dari sumtu, saya ulangi lagi ya. Sumtu itu sum, soma kan, ini dari kata-kata soma kan. Sum itu eh, kalimat fiil. Tu itu fa'ilnya. Dia domir. Maka syahron ini posisinya itu sebagai maf'ul bih. Nah, kullahu itu dia posisinya sebagai taukid. Muakatnya mana? Muakatnya syahron. Sumtu saya berpuasa syahron sebulan kullahu seluruhnya penuh sebulan itu gitu. Maka ini penguat menguatkan. Jadi fungsi taukid memang menguatkan. Dia menguatkan. Sumtu syahron saya berpuasa sebulan. Mungkin orang masih ragu. Bener nggak sebulan penuh? Ataukah sebulan kurang sehari? Ataukah sebulan kurang seminggu? Misal gitu kan puasanya dia. Tapi terus kullahu. Maka ada penguat. Sebulan penuh loh saya berpuasa. Bukan centlong-centlong gitu. Tapi sebulan penuh. Ini untuk menyatakan seperti itu. Maka muncul dalam struktur kalimat ini at-tauhid. Next. Ini beberapa contoh-contoh untuk taukid. Khadorol qaidu nafsuhu. Panglima tersebut khadoro. Hadir al qaidu panglima nafsuhu. Hadir sendiri. Sendirinya itu hadir. Tidak diwakilkan oleh wakil panglima atau oleh kolonelnya atau apa gitu kan ya. Khadorot Fatimah tuh ainuha. Fatimah hadir sendiri. Jadi Ainuha itu bukan matanya atau apa gitu maknanya bukan, tapi Ainuha itu untuk menyatakan Fatimah itu hadir sendiri loh, gitu kan. Ja'ar rojulani anfusuhuma. Lelaki tersebut, dua lelaki tersebut itu datang sendiri. Berdua itu datang gitu. Tidak diwakilkan orang lain. Anfusuhuma. Ja'atil mar'atani a'yunuhuma. Contoh mirip-mirip, semua penjelasannya seperti itu. Ja'ar ar-rijalu a'yunuhum. Ja'atin nisa'u anfusuhunna. Ja'ar rokbu. Ja'ar rukubu kulluhu. Al-ummatul arabiyatu jami'uha kolbun wahidun. Orang-orang Arab semuanya berhati satu. Satu hati. Itu. Khadorol qaumu ammatuhum. Jadi ammatuhum fungsinya sebagai taukid. Dia tidak merubah arti apapun sebenarnya taukid itu, tapi dia menguatkan makna. Kaum tersebut telah muncul semuanya gitu. Fiha ainani tajriyani. Nah, ini di surat Al-Mulk. Padanya terdapat dua mata air yang mengalir. Ainani tajriyani. Kullum ri'in bima kasabarohin. Setiap insan terikat dengan apa yang diupayakannya. Ulun itu sebagai
At-taukid. Tadhaharul amatu minan nasi. Kebanyakan insan melakukan demonstrasi. Dan seterusnya ya. Demikian. Ini bab tentang taukid. Jadi taukid kesimpulannya itu menguatkan ya. Menguatkan muakabnya. Kemudian karena dia fungsinya sebagai tabi, mengikuti dari muakatnya, maka dia mengikuti dalam pengikrobannya, rofa, nasob, jer, gitu kan, dia mengikuti. Kemudian makrifatnya dan nakirohnya pun dia mengikuti. Karena dia ada di bab at-tawabi' lil marfu ini. Demikian ya. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.